Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ngaji kitab Fathul Karimil Mannan. Sekarang halaman 11. Paling atas, halaman 11 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunahake lahu maring qori idza aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa qori al qiraata ing maca Al-Qur'an disunahake opo ayyunadzifa opo ayyunadzifa yen to bersihake sapa qori. Di sini ayyunadzifa menjadi apa tarkibnya? Menjadi naibul fa'il. Tapi tidak berupa isim. Iki jenenge masdar muawwal. Masdar muawwal. Jadi di sini kan an kalimah huruf, yunadzifa kalimah fi'il. Huruf dan fi'il, tapi digandeng jadi satu, ini menjadi dikira-kirakan isim. Maknanya seperti isim. Ayyunadzifa padha karo tandzifu. Padha karo masdar iki jenenge masdar muawwal. Jadi diberlakukan seperti isim sehingga dia bisa menjadi fa'il atau naibul fa'il. Apa ayyunadzifa padha karo tandzifu. Ayyakuma yen to ngadeg padha karo qiyamu. Ayyakula yen to ngucap padha karo qaulu ngucap. Ayyunadzifa apa yen to bersihake sapa. Ini jadi naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul yaiku yustahabbu. Ayyunadzifa apa yen to bersihake sapa qori fahu ing cangkeme qori. Cangkeme ngono, tutuke. Bahasa sing krama iku tutuk. Cangkem iku bahasa biasa atau bahasa kasar. Bil khilali kelawan cukil untu. Cukil untu. Summa bisiwaki nuli utawa mongko keri-keri kelawan siwak. Siwak niku napa? Sikat. Kelawan sikat. Ya siwak itu tidak harus kayu sing disiwakan itu ndak. Pokoknya apa kayak segala sesuatu yang kasar, suci dan tidak dimuliakan biasanya. Bikulli khoshinin tohirin. Nah, jadi perkara bisa sikat gigi itu bisa pakai kayu arok itu bisa. Yang terbaik pakai kayu arok yang biasa sikatan para kiai, para santri itu biasanya pakai kayu arok yang dari Arab itu. Kalau di Indonesia kayu apa? Kayu yang baunya harum atau kalaupun tidak harum bisa menghilangkan bau tidak sedap. Bisiwaki atau kalau di sini orang siwakan ya pakai sikat gigiku. Itu boleh sudah termasuk siwakan. Sampai sikat gigi ya niat siwakan melakukan kesunahan. Ndak pakai sikat gigi boleh pakai kain, pakai sapu tangan boleh, pakai apa boleh kain, kena pakai kerudungnya juga boleh. Mau sholat lah kelamaan wis kudunge disiwakan. Kayak laki-laki pakai serbane disiwakan. Boleh termasuk sunnah. Yang tidak sunnah itu kalau pakai jari tangan. Itu tidak sunnah. Au nahwihi utawa sepadane siwak mingkul 5 nyatane saking saben-saben perkara yunadzifu kang bisa bersihake apa mah. Jadi orang baca Quran itu kalau mau baca Quran disunahkan membersihkan mulutnya dulu dengan apa jenenge cukil untu. Bahasa Indonesianya apa?
Cukil pun biasanya setelah makan itu kan ada apa bahasa Jawanya seliliden. Seliliden itu dibuang dulu kalau mau baca Quran, selilitnya dibuang, terus bersiwak atau gosok gigi dengan kayu arok, sikat gigi atau apa saja yang bisa membersihkanmu. Amamu tanajisul fami. Sekarang kalau orang mulutnya najis bukan hanya setelah makan tapi mulutnya ada najisnya. Fatukrohu mongko iku den makrohake lahu kedue mutanajisul fam al-qiraatu apa maca. Kalau orang yang mulutnya itu najis, ada najisnya, maka dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Mungkin najis apa? Baru gusinya berdarah atau apa? Ya dibersihkan dulu, disucikan dulu baru membaca Al-Qur'an. Atau nek najis kenapa mulut biasanya selain karena darah? Kan karena darah, kemungkinan besar mulut najis itu karena darah. Mosok nek wong biasane sing makan makanan najis ku biasane ya tidak membaca Al-Qur'an. Wong sing pakanane celeng, pakanane wak kirek, pakanane apa? Tikus, itu biasanya tidak membaca Al-Qur'an. Wakila karena itu makanan yang diharam. Jadi kalau orang makan daging celeng, daging yang diharamkan itu kan menjadi najis mulutnya. Wakila lan den haramake, lan den dawuhake. Tahrumu haram apa qiraah. Apa qiraah? La qiraah iku mau lahu. Qiraah bagi orang yang mulutnya najis. Kamasil mushafi kaya demek mushaf bil yadi kelawan tangan an najisati kang najis. Ada juga ulama yang mengatakan bukan hanya makruh tapi haram bagi orang yang mulutnya najis, haram membaca Al-Qur'an seperti halnya menyentuh mushaf bagi orang yang tangannya najis. Ini diharamkan tangannya najis, jangan menyentuh mushaf, nanti malah mushafnya ikut najis. Ini sebagian ulama ada mengatakan walau kotoan lan lamun megot utawa medhot memutus sapa wong al-qiraata ing bacaan wa ada lan bali sapa wong ilaiha maring qiraah. Kalau orang baca Quran terus berhenti terus baca lagi, berhenti karena capek atau berhenti minum atau berhenti karena apa diomongin sama temannya, terus dia setelah itu baca lagi angkur bin saking mangsa kang parek ustuhibba mongko den sunahake lahu maring qori i'adatu siwaki apa baleni siwakan kiasan krana madhaake alat ta'awudi ing atase ta'awud. Kalau seseorang itu berhenti membaca Al-Qur'an kemudian kembali membaca lagi dalam waktu yang dekat, maka dia tetap disunahkan mengulangi bersiwak karena tadi sudah berhenti kok baca lagi, disunnahkan mengulangi bersiwak. Ini disamakan dengan ta'awud membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau orang baca Quran kok sudah berhenti nanti baca lagi, disunnahkan membaca ta'awud. Sunnahnya membaca ta'awud itu apa? Ketika memulai membaca Al-Qur'an. Itu sunnahnya membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Qur'an.
Kalau sunnahnya basmalah ketika berada pada permulaan surat. Itu bedanya. Ta'awud itu sunnahnya ketika memulai membaca Al-Quran. Makanya kadang sampean pernah dengar gak? Orang baca Quran tidak baca bismillah. A'udhu langsung ayatnya dibaca. Ada pernah dengar? Sering kan? Nah itu berarti pakai kaidah itu. Jadi wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu baca Quran maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Di sunnahnya ta'awud itu ketika mulai saja. Mulai baca. Jadi tadinya baca terus buka Al-Quran membaca. Itu sebelum baca disunahkan ta'awud. Kalau bacanya itu di awal surat maka ta'awud dan basmalah. Kalau bacanya di tengah-tengah surat maka kesunahannya ta'awud saja. Kalau di awal surat tapi tidak awal membaca, tadi sudah membaca terus ganti surat, berarti bismillah saja. Bermoco Al-Ikhlas lanjut baca surat Al-Falaq, berarti bismillah. Ojo a'udhu terus. A'udhunya cukup sepisan ketika memulai membaca. Itu. Ketika memulai membaca. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in itu juga ada keterangan yang mengatakan bahwa orang memulai baca Quran pun disunahkan membaca basmalah walaupun tidak di awal surat. Itu di dalam Fathul Mu'in. Jadi kalau ada orang baca misalkan surat membaca ayat Quran kok tidak dari awal, itu diawali dengan bismillah juga tidak salah. Nah, karena keterangan di dalam Fathul Mu'in disunahkan baca bismillah walaupun tidak di awal surat. Itu jadi tidak masalah, tidak dilarang. Nah, cuma ada yang mengatakan yang pakai ta'awud saja. Jadi kalau di awal pakai basmalah juga. Kalau tidak di awal surat ya terserah sampai pakai yang a'udhu saja atau a'udhu dan bismillah, dua-duanya boleh. Biasanya kadang ada itu baca ayat kursi, itu kan bukan awal surat ya, bukan awal surat, bukan permulaan surat. Seperti halnya orang tahlil, baca tahlil itu kan dari berbagai surat. Apa? Sing awal-awal Al-Ikhlas itu ada bismillahnya, karena itu awal-awal surat Al-Ikhlas ganti Al-Falaq, ganti An-Nas, Al-Fatihah ada bismillah. Al-Baqarah, awal Al-Baqarah itu ada bismillahnya. Setelah awal Baqarah lanjut wa ilahukum ilahu wahid, itu kan bukan permulaan surat, jadi tidak pakai bismillah. Setelah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi tidak pakai bismillah. Setelah itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, nyambung tidak pakai bismillah. Kenapa tidak ada bismillahnya? Karena itu tidak di awal surat. Kalau tadi ada bismillahnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, karena semuanya di awal surat, itu alasannya. Jadi wis ketata orang tahlilan itu sudah ditata oleh para ulama. Tapi seandainya orang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya juga boleh-boleh saja, tidak diharamkan. Dimong. Wa ayyakuna lan yen ta ana sapa qori mutatohiron iku wong kang sesuci. Ini sunnahnya. Kalau di halaman 10 tadi wajib, kewajibannya. Nah, sekarang sunnahnya. Sunnahnya orang baca Quran itu disunahkan dalam keadaan suci. Karena pahalanya beda. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci sama tidak dalam keadaan suci. Boleh kan orang tidak punya wudhu baca Quran, boleh apa tidak? Boleh.
Yang tidak diperbolehkan itu menyentuh atau memegang Al-Quran. Mushaf itu tidak boleh. Habis kentut kok pegang Al-Quran, itu tidak boleh. Bawa Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau membacanya boleh, tanpa menyentuh, tanpa memegang. Kamu hafal surat Al-Ikhlas, dibaca berulang-ulang, membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tidak dalam keadaan suci, itu diperbolehkan. Tapi sunnahnya itu disunahkan bersuci dulu mau baca Quran, wudu dulu, walaupun tidak pegang Al-Quran. Nanti pahalanya akan beda. Orang yang baca dalam keadaan suci dan dalam keadaan tidak bersuci, itu beda. Jadi orang baca Quran itu macam-macam pahalanya. Baca Quran saja, itu saya lupa hitungannya. Kalau tidak salah baca Quran saja tidak dalam keadaan suci itu pahalanya 10 atau berapa. Kalau dalam keadaan suci itu bisa lebih lagi. Dalam keadaan suci di dalam sholat itu pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Jadi baca Quran ada yang tidak punya wudhu baca Quran, itu dapat pahala. Tapi kalau dia punya wudhu pahalanya lebih banyak. Bukan hanya punya wudhu tapi di dalam sholat, itu beda pahalanya. Kamu baca Al-Quran setelah Fatihah, kamu baca surat apa yang kamu hafal. Oke. Kalau nggak hafal surat macam-macam, baca surat-surat pendek dibaca. Itu pahalanya lebih besar daripada sampean baca di luar sholat. Itu yang istimewa, membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi setelah Fatihah, ketika di rakaat pertama dan kedua. Kalau tidak hafal, taraweh kadang di sebagian tempat itu kan ada yang taraweh dengan menghatamkan Al-Quran 30 hari 30 juz. Berarti satu malam 1 juz, satu malam. Kalau tarawehnya 20 rakaat, berarti satu rakaat 1 halaman. Gitu. Satu rakaat 1 halaman, 2 rakaat 2 halaman. 20 rakaat berarti 20 halaman atau 1 juz. Kalau 30 hari berarti 30 juz. Ya kepengen tapi ya lumayan berat. Tarawihnya cukup lama. Sing liyane wis do santai-santai, nah sini masih separuh durung kadang. Tapi macane cepet-cepet Pak ya jangan. Baca Quran itu tadi, ikuti panduan Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Lamun cepet aja nemen-nemen, jangan kecepetan nemen-nemen sing fasih wis iso keliru. Huruf mat-matnya bisa hilang itu. Yang sudah fasih, yang sudah hafid saja, kalau terlalu cepat itu bisa banyak yang salah. Pembalap itu pun walaupun pembalap internasional, kalau cepet-cepet ya iso tiba bisa jatuh. Yes, alon-alon, tenang baca Quran. Karena perintahnya Quran disuruh membaca pelan, apalagi ayat-ayat nasihat. Wah, dia ngenangen. Ya, pas wis ngaji tafsir iku malah tambah bagus. Wis rada paham maknane Al-Qur'an. Mutatayyiban tur kang nganggo wangen-wangen bima iwardin kelawan banyu mawar. Wanah wihilan sepadane banyu mawar, dan juga disunahkan pakai wangi-wangian seperti air mawar dan lain-lain. Bunga mawar. Ada yang pakai wangi-wangian bunga mawar? Yes, apa saja lah, parfum ini kita zaman kapan ini. Sekarang ya pakai parfum disunahkan. Kalau baca Al-Quran pakai wangi-wanginya dalam keadaan suci dan memakai wangi-wangian. Jadi wangi-wangian kalau mau baca Quran. Jangan hanya pakai parfum itu kalau mau bepergian. Wong kadang kekuale. Nggih. Seperti itu baca parfum itu kalau mau sholat, mau Jumatan, mau baca Al-Quran. Kalau perempuan itu sunnahnya berdandan itu kalau mau pergi apa kalau di rumah? Di rumah. Berdandan itu di rumah, orang kok nek
mau pergi. Kalau wanita berdandan kalau mau pergi berarti dia berdandan untuk orang lain. Kalau berdandan di rumah berarti berdandan untuk suami. Yang baik yang mana? Berdandan untuk tetangga atau berdandan untuk suami? Ngono kan beda, sama-sama berdandan. Saake dandan kok untuk tetangga, padahal duwite len njaluk ring gone bojo. Sungguh terlalu.